Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya sambil senyum biar dapat pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Kita ulangi lagi. Kasih pantun. Jalan-jalan ke Darussalam, perginya naik lagi-lagi. Kita ulangi lagi salam, karena supaya baguslah lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan kita nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesempatan dan kesehatan kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 62 Banda Aceh yang kita cintai ini. Terdiri juga salawat dan salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita, khususnya umat Islam ini, mulia dengan syariat Islam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 62 Banda Aceh beserta wakil. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru, staf SD Negeri 62 Banda Aceh. Yang kami cintai Bapak Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir dari Dai dan Daiyah Dinas Syariat Kota Islam, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Kemudian yang paling khusus istimewa yang kami cintai anak-anak siswa SD Negeri 62 Banda Aceh. Sehat anak-anak? Sehat? Semangat? Duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria, yes-nya gini. Sekali lagi, duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria, alhamdulillah, ternyata sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita nggak usah banyak-banyak komentar. Kesempatannya akan kita langsung berikan kepada Ustazah Regina yang akan menyampaikan sebagai pemateri pertama, supaya anak-anak bisa dengar nanti pulang bawa oleh cerita sama kawan-kawannya, sama kakak-kakaknya, sama abangnya, sama ibunya. Cerita, tadi di sekolah kami datang dai dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, ceramahnya begini, dengarkan ya, didengarkan ya. Habis itu nanti dibawa sebagai oleh namanya dakwah. Apa? Alhamdulillah, ngerti semua. Waktu dan kesempatan kepada Ustazah Regina kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bingung ya? Udah makan belum? Udah makan. Tapi kalau Ustazah lihat udah makan, jawab salamnya harus benar. Ustazah ajarin ya. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Ada satu orang yang di belakang Ustazah lihat betul jawab salamnya. Berarti teman-teman yang lain harus ikut. Yang benar gimana? Waalaikumsalam. Jadi bukan kum, tapi kumus. Oke, kita ulang sekali lagi. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kok nggak bilang alhamdulillah? Apa kabar semuanya?
Iya, yesnya nggak boleh ketinggalan ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anak ustazah punya mata enggak? Punya telinga enggak? Coba sekarang kita tes konsentrasi. Tadi pagi katanya udah sarapan kan? Sarapannya apa? Ada pakai telur enggak? Pakai ayam goreng? Lontong? Mie calu? Jadi makan pakai apa juga? Pakai daun. Oh, jadi pakai apa? Pakai nasi, pakai nugget gitu ya. Oke, hari ini Ustazah mau cerita. Sebelum saya cerita, Ustazah mau tes konsentrasi. Yang di depan kayaknya dia nggak makan lontong pagi tadi. Tadi malam pun kayaknya mimpinya tuh Mobile Legend atau Power Ranger. Nah, makanya kayak gitu. Tes konsentrasi, siap? Dengarkan apa kata Ustazah. Jangan lihat tangan Ustazah. Bisa? Ingat sekali lagi, dengarkan instruksi Ustazah. Jangan lihat tangan Ustazah. Tes konsentrasi, mulai. Pegang mata, hidung betul ya. Mulut. Loh, mulutnya kok pindah ke atas? Ini kok pindah ke atas mulutnya? Pegang telinga. Ayo, telinganya di mana? Oke, betul. Pegang mata. Sekarang saya cepatin. Hidung. Ada pindah. Telinga. Mulut. Ya Allah, udah pindah semua rupanya mulut anak-anak SD 62 ya. Oke, hari ini kita perbaiki. Yang mulutnya udah pindah ke sini, yang hidungnya udah pindah ke sini. Mau tetap perbaiki? Tapi syaratnya diam dulu, diam, duduk, dengar. 3D. Diam, duduk, dengar. Bisa? Ayo. Siapa di sini anak-anak Ustazah yang punya cita-cita? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Ya gak angkat tangan berarti gak punya cita-cita. Gak apa-apa lah Ustazah. Jadi supir lagi juga gak apa-apa gitu. Siapa yang pengen jadi dokter? Rame ya. Yang laki-laki, siapa yang pengen jadi tentara? Angkat tangannya. Jadi polisi. Tangan kanan dong. Tangan kanannya apa? Oke. Yang perempuan, siapa yang pengen jadi guru? Masya Allah. Dah, turunkan tangannya. Sekarang Ustazah tanya dulu. Siapa yang cita-citanya pengen jadi ustadz atau ustazah? Coba semua. Dah, turunin. Dengar. Kalau tadinya nggak tenang, Ustazah nggak jadi cerita. Ya kan? Caranya apa? 3D. Duduk, diam, dengar. Yang laki-laki. Mana tangan kananmu? Mana tangan kirimu? Dapat aku goyangkan untuk menulis, untuk memegang, bukan untuk memukul. Jadi jangan ada pukul-pukul. Ada dengar? Itu tangan diciptakan Allah bukan untuk pukul kawan, bukan untuk ganggu kawan, bukan untuk cubit kawan, tapi untuk apa? Untuk yang bermanfaat. Bicara tentang cita-cita, tadi cita-citanya banyak ya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi tentara, amin. Yang pengen jadi polis, yang pengen jadi
Ustazah doakan, ya Allah, semoga anak-anak Ustazah yang hari ini ada di ruangan ini semua cita-citanya terkabul, ya Allah. Menjadi dokter yang solihah, ya Allah. Yang sayang sama pasiennya, ya Allah. Jadi ibu guru yang sabar, ya Allah. Yang bisa mengajak anak-anaknya untuk beriman dan bertakwa, ya Allah. Jadi polisi dan tentara yang ramah, ya Allah. Yang sayang sama masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ustazah mau cerita, dengerin dulu. Mau dengar nggak? Mau dengar? Tapi kayaknya belum ada yang tenang kawan-kawan kita. Gimana caranya? Sekali lagi, duduk anak soleh. Suaranya besar. Tapi kalau ustazah pakai suara kecil, anak-anak suaranya besar. Kalau ustazah pakainya suara besar, anak-anak jawab pakai suara kecil. Kira-kira fokus nggak ini? Suara besar, anak-anak jawabnya suara kecil. Kalau suara ustazah kecil, anak-anak jawabnya suara besar. Jangan kalah sama anak PAUD. Di PAUD ustazah udah buat tapi keren-keren mereka. Ini udah SD, harusnya lebih keren lagi. Duduk anak soleh. Gak fokus. Kalah sama anak PAUD. Cemen. Berarti tadi pagi gak ada makan. Sekali lagi ya. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Yang perempuan tepuk tangan dulu, yang perempuan menang. Nah, oke. Ini belum apa-apa. Ustazah ada siapkan 2 hadiah dalam tas ustazah. Dah, ada berapa hadiah? Ada berapa hadiah? Ada berapa? 3, 2 tapi tangannya gini ya, ikut ustazah ya. Belum apa-apa. Ada berapa? Ini ada berapa? Ada berapa hadiah ustazah? Ada 2. Ustazah kasih untuk 2 orang anak. 1 anak perempuan yang paling oke. 1 lagi untuk tangannya gimana itu nak? Kenapa buat tangan kayak gitu? Itu tangannya gimana maksudnya? Tahu nggak jari tengah itu untuk apa? Mau ikutin orang kafir? Mau bodoh kayak orang kafir? Orang Islam itu cerdas, sehat, ceria. Ya nak ya, jangan diulangi lagi pakai jari tengah ya. Kalau mau tunjuk itu jangan pakai jari tengah. Dah, 1 untuk anak perempuan, 1 untuk anak laki-laki. Tapi hadiah tidak akan ustazah kasih untuk anak yang tidak mendengarkan sampai akhir. Ingat ya, hadiah tidak ustazah kasih untuk anak yang tidak fokus. Dan hari ini kita mau cerita. Ustazah sebelum gede kayak sekarang, ustazah pernah jadi anak kecil. Kayak ini juga kecil-kecilnya. Kayak anak-anak ustaz. Dulu waktu ustazah kecil, ya, waktu ustazah kecil, guru ngaji ustazah, orang tua ustazah, guru ustazah di sekolah itu seringkali cerita tentang hari kiamat. Dan hari ini ustazah mau ulang cerita masa kecil ustazah, tapi versinya berbeda. Kenapa kita perlu belajar tentang hari kiamat? Karena percaya dengan hari kiamat adalah bagian dari rukun Islam. Coba kita bacakan. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang kelima. Sekarang
rukun iman. Rukun iman ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Percaya kepada kitab Allah. Yang keempat. Percaya kepada betul. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, perbaiki dikit. Percaya pada qadha dan qadar. Oke? Berarti kalau percaya pada hari kiamat, rukun iman yang keberapa, anak? Yang keberapa? Hebat, pasti matematikanya dapat nilai 100. Dan bicara tentang hari kiamat itu pasti gak ada lagi yang senyum-senyum. Kalau bicara tentang kiamat gak ada yang berani ketawa-ketawa. Kalau ada yang bicara kiamat gak ada yang berani pukul-pukul kawan. Kenapa? Karena hari kiamat itu ngeri. Ngeri. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Kayaknya Ustaz harus ganti lah ini. Duduk anak soleh. Bentar. Selama Ustazah ngisi ganti dulu sebentar. Duduk anak soleh. Siap. Hap, tutup mulutnya. Hap. Nah, tadi hadiahnya Kak keluarin kan tuh anak yang ribut kan? Kalau mau dapat hadiah jangan ribut. Kalau ribut gak dapat hadiah. Dan siap. Hari kiamat itu kalau kita bicara hari kiamat itu banyak sekali surah-surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Kalau bicara hari kiamat gak usah ada yang ketawa-ketawa karena gak ada yang enak dari hari kiamat. Ya. Gak usah ada yang senyum-senyum karena hari kiamat itu gak ada yang bisa disenyumin. Bayangin hari kiamat, Ustazah ingat pesan dari guru-guru Ustazah. Ternyata hari kiamat itu ngeri cuy. Dengerin, suatu masa ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, biasanya matahari terbit dari sebelah timur. Dia terbit dari sebelah barat, gak ada lagi yang namanya taubat itu diterima. Dan terjadilah kiamat, ada malaikat yang meniupkan sangkakala. Ada yang tahu namanya? Siapa? Israil atau Israfil? Israfil atau Israil? Bagus. Namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala 3 kali. Tiupan yang pertama, gak pandai Ustazah ikutin suara tiupan sangkakala ya, trompet aja gak sanggup. Anggap aja tiupan yang pertama, tiup. Akhirnya tiupan yang pertama di dalam Al-Quran dikatakan ketika malaikat Israfil meniupkan yang pertama sekali sangkakala, itu gunung tercabut, terbang berhamburan kayak apa? Kayak daun, boleh lah kayak daun. Manusia juga terombang-ambing kayak laron. Air laut tumpah ke darat. Bukan cuma bumi yang hancur, seluruh jalan raya hancur. Tiupan yang pertama. Minta tolong ke siapa? Gak ada lagi minta tolong. Tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Anggap aja itu tiupan kedua. Tiupan yang kedua. Semua makhluk hidup mati. Manusia mati. Setan mati. Ayo kita nyanyi dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raja-raja mati. Semua pergi menghadap ilahi. Mantap.
mati. Tiupan yang kedua semua termasuk malaikat mencabut nyawa yang terakhir. Malaikat mencabut nyawa namanya siapa? Israel. Malaikat Israel yang mencabut nyawanya adalah Allah sendiri. Artinya disitulah Allah sebagai zat yang maha hidup. Semua yang diciptakan mati. Kemudian ada tiupan sangkakala ketiga. Tiupan yang ketiga, semua yang udah mati bangkit. Nah, ada anak namanya si Rehan. Ada yang namanya Rehan? Siapa nama Rehan? Rupanya si Rehan pertama kali bangun. Bangun si Rehan. Hah? Di mana ini? Aku ada di mana ini? Kok ada, dia lihat ada manusia. Kok ada manusia perutnya buncit? Kok ada manusia jalan pakai kepala? Kok ada manusia badannya manusia? Kok kepalanya monyet? Kata siapa? Kata si Rehan. Bukan Rehan yang ini, tapi saya doakan Rehan yang ini mudah-mudahan dia sama juga nasibnya dengan Rehan yang kita saja ya. Bangun si Rehan, dilihatnya tubuhnya. Loh, kok tubuhku bercahaya? Kok bercahaya kayak ada lampunya? Aku ada di mana? Kata si Rehan. Kemudian datang malaikat menghampiri. Rehan. Nih, anggap aja Rehan namanya. Rehan, kamu siapa? Aku malaikat. Aku di mana? Kamu sedang ada di padang mahsyar. Terus malaikatnya bilang, Rehan, inilah namanya akhirat. Oh, berarti ini akhirat. Berarti bentar lagi aku masuk surga. Belum tentu, kata malaikat. Kenapa belum tentu malaikat? Tergantung amal dan ridha Allah padamu. Dah, sekarang gak usah banyak bacot, minggir sana. Minggir Rehan. Ada cerita lagi, bangunlah manusia kedua. Namanya si Encup. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, bangunlah si Encup tadi. Bangun si Encup. Aku di mana? Sama kayak sekarang nanyanya. Ya, aku di mana? Kemudian dia lihat, kok perutku buncit? Padahal di dunia perutku spek. Waktu bangun kok 6 months, 6 bulan. Ini kenapa? Datang malaikat. Datang malaikat dengan muka yang seram. Dia bilang, hah, ini siapa? Cup, kamu siapa? Aku malaikat. Kok serem banget? Ya, aku khusus mendatangi manusia-manusia yang selama di dunia gak pernah baik. Datanglah malaikat tadi dengan muka yang menyeram. Datangi siapa sih? Datang dia. Aku di mana malaikat? Kamu sedang berada di akhirat, kata malaikat. Dan minggir sana. Minggirlah dia. Ketemu sama si Rehan. Bro, kenalan yuk. Gitu. Kamu namanya siapa? Rehan. Kamu siapa? Encup. Kita lagi di akhirat katanya. Tapi bentar lagi dipanggil. Iya, bentar lagi dipanggil. Ternyata selanjutnya tes. Selanjutnya anak-anak ustazah ceritanya si Rehan kembali dipanggil sama malaikat. Rehan, waktu panggil si Rehan, malaikatnya lemah lembut. Rehan, kesini. Ya malaikat, datang dia. Ini rapor untuk kamu. Hah? Rapor? Iya, rapor untukmu. Tiba-tiba tangan si Rehan bergerak sendiri yang sebelah kanan. Mana tangan kanan? Waktu di dunia bisa digerakin nggak?
Bisa kita kontrol nggak ini? Bisa kita buat nggak kayak gini? Tapi di akhirat dia gerak sendiri. Waktu malaikat kasih rapor, tiba-tiba tangan si Rehan langsung tangan kanan yang ngambil. Ashabul yamin. Ternyata Rehan masuk golongan ashabul yamin. Di dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Haqqah, kata Allah, beruntunglah orang-orang yang menerima rapor pakai tangan kanan. Loh, Ustazah kan bisa digerakin nanti. Gak bisa. Itu tangan punya Allah. Nanti di akhirat dia sendiri yang akan tahu mana yang digunakan untuk mengambil rapor. Kalau ambil rapor di sekolah masih bisa digerakkan ya. Tapi kalau di akhirat gak bisa. Si Rehan ambil pakai tangan kanan. Selamat Rehan. Sekarang silakan buka rapornya. Dibuka sama Rehan rapornya. Dilihat sama dia. Wah, ini banyak sekali catatannya. Bagus semuanya. Kalau dapat nilai bagus gimana? Senang nggak? Gimana senyumnya kalau dapat nilai A? Kayak gitu senyumnya. Gimana senyumnya kalau dapat nilai 100? Waduh, kayak gitu juga lah senyumnya si Rehan waktu dapat buku rapor. Dilihat sama Rehan catatnya. Menolong guru di sekolah, membantu kawan yang sedang sakit, tidak durhaka pada orang tua. Ya, habis itu dilihat lagi, membantu ayah dan ibu di rumah. Wah, bagus semua. Makanya diambil pakai tangan kan? Tiba-tiba, udah, ini udah diambil pakai tangan kanan rapornya. Minggir dulu kata malaikat. Masuklah si Encup. Datanglah si Encup. Siapa namanya? Encup. Ini kakinya kenapa bang? Kalau sakit ke UKS ya bang. Datang si Encup. Kucuk. Ah, tadi si Rehan pakai tangan kanan. Nanti saya pakai tangan kanan juga lah. Dikiranya bisa. Rupanya waktu malaikat datang kasih rapor, si Encup langsung tiba-tiba ngambilnya pakai tangan kiri. Berarti dia golongan ashabus shimal. Orang-orang yang menggunakan tangan kiri, orang-orang golongan kiri. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Haqqah, celakalah orang-orang yang menerima rapor pakai tangan kiri. Kenapa? Karena ternyata mereka mengatakan, dulu ya Allah seandainya aku gak jadi manusia. Saking menyesal. Si Encup pegang pakai tangan kiri. Kemudian kata malaikat, buka rapormu. Dibuka sama si Encup rapornya. Satu, dilihat sama dia. Ganggu kawan. Dibuka lagi lembaran kedua. Gak pernah dengerin bu. Dibuka lagi lembar ketiga. Waktu ada ceramah hari Jumat kemarin, ganggu-ganggu kawan, gak dengar, pukul-pukul kawan. Dibuka lagi nggak ada yang bagus. Dibuka lagi yang selanjutnya, makan bakso bakar gak bayar. Dibuka lagi selanjutnya, ambil pensil kawan, gak dikembalikan. Jelek semua. Kok bisa jelek semua? Sekarang kata malaikat, itu ada jembatan nyebrang. Nah, dulu Ustazah dikasih tahu sama guru-guru Ustazah, ada jembatan Shiratal Mustaqim namanya. Jembatan ya? Betul ya? Ada jembatan yang halusnya itu 7 kali lebih halus dari sehelai rambut. Itu bagi orang-orang yang maksiat. Kata si Encup, malaikat ini kayaknya bercanda deh. Gimana jembatan yang kecil kayak gini bisa aku lewatin, kata si Encup. Udah jalan atau aku tolak, kata malaikat. Jalan dia. Akhirnya dia lihat sebelum dia jalan, dia lihat di bawah jembatan itu banyak yang minta tolong. Dia cium bau nanah, dia cium bau darah, dia lihat di situ panas, ada api yang menyala-nyala.
Serem nggak? Kata malaikat jalan sekarang. Nggak mau jalan. Nggak mau malaikat. Kalau nggak mau saya tolak. Jalan sencup dengan jembatan itu tadi. Nggak sampai di ujung sana dia jatuh. Kemana jatuhnya? Apa tempat yang isinya api? Apa namanya? Masuklah dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menerima rapor sebelah kiri. Dengan anak-anak tangannya nggak bisa digerakkan di sana, dia bergerak sendiri. Selanjutnya ada nama kawannya satu lagi kan? Siapa namanya satu lagi? Siapa? Ya, kita sering panggil sama malaikat. Rehat ke sini. Bagus sekali malaikatnya. Ya malaikat sini. Ada apa malaikat? Kamu tadi kan dapat rapornya sebelah mana? Sebelah kanan. Bagus semua nggak nilainya? Bagus malaikat. Nah, sekarang pergi ke sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri itu apa ya malaikat? Udah pergi aja sebelah kanan. Tapi pengen tahu apa yang sebelah kiri? Udah sebelah kanan aja. Rupanya si Rehan kipo. Apa? Dijawab sama malaikat. Itu sebelah kiri, itu neraka, mau ke situ. Ih serem, nggak mau. Ya udah pergi sebelah kanan. Pergilah dia sebelah kanan. Dia lihat jembatan, kemudian malaikat menyuruh Rehan sama dengan sejuk seberangi jembatan itu. Jembatannya dilihat sama Rehan. Dilihat sama Rehan. Jembatannya nggak sama kayak dilihat sama Acung. Rehan lihat jembatannya gede, luas, enak aja. Ketika dia mau jalan ke depan, rupanya secepat kilat, syup, ada di depan pintu surga. Senang nggak? Dan siapa yang pengen jadi kayak Rehan? Ini banyak rupanya, insya Allah jadi ahli surga ya. Oke, turun yang belum siap ceritanya. Waktu di pintu surga ada malaikat lagi. Hai, halo. Tapi persoalannya malaikat yang bilang, hai Rehan, saya malaikat penjaga surga, silakan masuk. Kan masih di pintu, duduk anak soleh. Panas ya, makanya agak aktif anak-anak. Jadi si Rehan disuruh masuk ke dalam, tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau Ustazah? Kan enak masuk surga, nggak mau. Masuklah Rehan ke dalam surga, nggak mau malaikat. Aku sendirian, dari tadi aku sendirian aja. Loh, kenapa masuk aja nggak apa-apa? Nggak mau, aku rindu sama orang tuaku. Nangis dia. Dari tadi malaikat, aku sendirian malaikat. Aku pengen lihat orang tuaku malaikat. Rupanya orang tuanya udah masuk neraka. Mana orang tuaku malaikat? Kata Rasulullah, kalau anak-anak yang menghafal Al-Quran, dia bisa bawa orang tuaku ke surga. Aku nggak mau masuk surga kalau nggak ada orang tuaku. Jadi itu yang kamu mau. Malaikatnya bilang, jadi Rehan, kamu mau itu? Iya. Tunggu sebentar. Rupanya malaikat minta sama Allah, ya Allah, hambamu yang namanya Rehan gak mau masuk surga karena dia pengen bersama orang tuanya sama-sama masuk surga. Kata Allah, kabulkan. Ternyata setelah Rehan meminta kepada Allah, kemudian datanglah orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa anaknya bisa membawa orang tuanya ke surga? Yang pertama, anaknya itu selalu rajin baca Al-Quran. Yang kedua, anaknya itu selalu menjadi anak yang taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama orang tua. Yang ketiga, anaknya itu, si Rehan itu, dia selalu menghafal Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menghafal Al-Quran akan
mampu memberikan syafaat sebanyak 10 orang kepada keluarganya. Akhirnya Rehan bertemu dengan orang tuanya, sama-sama masuk surga. Dah, ceritanya tamat sampai di sini. Tepuk tangan. Ustazah kasih hadiahnya. Ada tadi hadiahnya? Sekarang ke depan. Maju ke depan. Yang pertama, siapa yang bisa bacakan surah Al-Qari'ah? Ayo maju ke depan. Ya itu ya, sini. Iya. Ini ada dekat kamera. Oke, maju. Ayo, dengerin kawan-kawan. Siapa namanya? Boleh pegang? Bunga Rosalia. Pastinya Bunga. Oke. Ada kawan kita namanya Bunga, ingin membacakan surah Al-Qari'ah karena dia pengen kayak Rehan masuk surga bareng orang tua. Oke, ta'awuz dan basmalah. Coba kamu mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu ya Allah. Ini hadiah dari Ustazah nggak seberapa. Untuk menghafal Al-Quran ada hadiah yang lebih indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenang-kenangan bukan hadiah, oke? Kami bisa. Ya, makasih Bunga. Yang laki-laki, yang nggak kepala sama anak perempuan. Satu lagi, yang laki-laki siapa yang bisa? Siapa yang bisa bacakan rukun iman? Itu yang di luar. Nah, sini. Coba. Ini sehat ini. Ini makannya pasti bukan lontong. Berapa piring tadi makannya? Belum makan aja segini badannya Bu. Oke. Sekarang namanya siapa? Mana ya? Namanya siapa? Muhammad Torik. Panggilannya Torik. Sekarang Torik ingin membacakan rukun iman. Silakan bacakan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama. Rukun iman ada 6. Pertama, agak loading ya. Percaya Kepada orang tua. Percaya kepada Allah. Ayo kawan-kawan bantu Torik. Baca sama-sama. Rukun iman ada 6.
Percaya kepada mereka, betul? Tiga. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat percaya kepada Allah, betul. Yang kelima percaya kepada hari, yang keenam percaya kepada Allah dan qadar. Bisa diulang sekali lagi. Rukun iman ada. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, dapat hadiahnya. Tangan kanan ambil hadiah. Tepuk tangan untuk Mari. Terima kasih. Udah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.